everyone, welcome back to our channel Nusa Sentosa Farm. Jadi hari ini aku ada sedikit tips nih yang mungkin nanti bermanfaat untuk Sobat Nusa semua. Jadi tipsnya itu bagaimana cara memilih sapi untuk nantinya kurban di tahun 2025. Mungkin banyak dari Sobat Nusa yang masih awam nih terkait bagaimana sih jenis sapi yang bagus dan sapi yang bagaimana yang cocok untuk kurban di tahun depan. Jadi di situ udah ada Mas Hisam. Nanti kita tanya-tanya dengan Mas Hisam terkait apa saja sih tips and trik untuk mendapatkan sapi yang bagus untuk kurban di tahun 2025. Ikutin kita terus ya. Let's go. Nah, di sana udah ada Mas Hisam Sobat Nusa. Jadi kita tanya-tanya. Mas, ini saya mau milih sapi kurban untuk kurban tahun depan. Bisa nggak Mas? Gimana caranya Mas? Biar lebih jelasnya mungkin kita keluarin dulu aja ya. Oh, ini boleh dikeluarin? Boleh. Ayo Sobat Nusa ikutin kita terus. Ini sapinya mau dikeluarin dulu. Lihat. Oke guys. Nah Sobat Nusa, jadi sekarang sapinya udah kita ikat, udah kita keluarin. Jadi di belakang kita ini udah ada sapi jenis simental dengan target bobot berapa nih Mas kira-kira? Target bobot 700. Nah 700 kilo. Jadi langsung aja Mas Hisam akan jelaskan ke kalian semua apa aja sih tips dan trik untuk memilih sapi kurban yang bagus dan berkualitas untuk persiapan kurban di tahun 2025. Let's go Mas. Oke, jadi tips untuk memilih sapi kurban yang pertama yang jelas dari segi umur ya, karena kan untuk sapi kurban sendiri itu untuk umur dia minimal di 2 tahun ya. Untuk mengetahui umurnya kita bisa lihat dari giginya ya. Dari giginya, jadi kita bisa lihat dari sudah berapa, sudah poel apa belum ya. Kalau istilah Jawa poel, kalau di kita mungkin kupak ya. Nah, kita bisa lihat dari giginya. Nah guys, kalau ini belum poel ya guys ya. Ini sekitar umuran berapa Mas? Kalau ini masih 1,5 tahun. 1,5 tahun, oke. Ya, karena ini kan Idul Adha masih di angka 7 bulan lagi. Jadi insya Allah ketika di hari Idul Adha sudah mencapai umur yang sudah ditentukan. Nah selain umur, apalagi nih Mas? Nah, selain poel. Selain umur, maksudnya untuk selain poel. Untuk menentukan umur kita bisa lihat dari garis tanduk ya. Okay. Biasanya kalau garis tanduk, kalau sudah umur di 2 tahun biasanya sudah keluar garis tanduk, karena ini kan belum ada garis tanduk, dia belum genap di 2 tahun. Okay. Biasanya seperti itu. Oke, ini kan dari umur. Nah, ciri apa lagi atau tips apa lagi selain umur? Kalau selain dari umur juga kita harus lihat dari kondisi fisiknya juga ya, karena kan untuk kurban sendiri itu tidak boleh sakit ataupun cacat. Nah, kondisi fisiknya kita bisa lihat mulai dari bawah ya, dari kuku, dari kaki dia tidak ada bekas patah ataupun luka, dan di kukunya tidak ada goresan ataupun bekas cacat lainnya. Oke, ini dilihat dari sapi ini nggak ada sih yang saya lihat ya. Apalagi itu Mas? Selain kuku mungkin dari rangka juga ya. Dia punya tulangan yang kuat sehingga bisa menopang bobot badan yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, untuk selanjutnya yang bisa kita lihat ke atas lagi itu ada kakinya, dimana untuk sapi kurban yang bagus kakinya tegak, lurus, tidak menyilang ataupun membentuk huruf O gitu. Jadi dia tegak lurus ketika dia dikurbankan, menghasilkan daging yang maksimal juga gitu, performanya. Terus untuk postur tubuh lainnya mungkin dari segi badannya ya, atau dari perutnya nggak terlalu buncit. Kadang kan kita melihat ada sapi yang badannya kurus tapi perutnya besar gitu. Yang harus kita lihat dari sapi itu bukan dari perutnya aja, tapi dari Nggak tahu. Dari entah itu dari bokong ataupun dari pahanya, karena kan yang menghasilkan daging itu bukan di perutnya tapi di bagian-bagian entah itu paha, entah itu dada dan juga lehernya.
Nah, untuk BCS sendiri Mas, BCS yang bagus untuk sapi kurban tuh berapa? Yang pasti di atas 4 ya. 4 sampai 5 biasanya. Untuk range berapa maksimal? 9. Range maksimum di 9 karena kan untuk keseimbangan antara daging, tulang dan juga lemaknya dia. Nah, BCS itu body score condition teman-teman. Body condition score by the way teman-teman. Nah, Mas Hisam, ada nggak satu tips yang mungkin jarang orang ketahui nih untuk memilih sapi kurban? Yang jarang orang ketahui mungkin dari perilaku atau sifatnya sapi ya, karena kan sapi yang sehat itu memiliki perilaku yang aktif dan juga responsif terhadap sekitarnya gitu. Karena kan kebanyakan hewan tuh kan ketika sakit dia cenderung lesu, lemas, dan juga ketika diberi pakan dia tidak mau makan. Untuk melihat ciri-cirinya mungkin kita bisa kasih lihat dari gimana kita ketika dikasih pakan, apakah dia mau makan atau enggak. Kalau misal dia enggak mau makan berarti ada indikasi di mana dia kurang sehat atau ada sakit tertentu, entah itu dia stres ataupun apa gitu. Dan itu yang harus dihindari. Oke. Nah, itu aja? Ya, itu aja mungkin tips itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, dari Sobat Nusa, dari penjelasan Mas Hisam dari tadi tuh aku bisa nangkep nih bahwa untuk memilih hewan kurban itu ada beberapa tips. Yang pertama itu dari usia, yang kedua itu dari postur tubuh, dan yang terakhir itu dari perilaku. Nah, buat Sobat Nusa nih mungkin udah ada gambaran-gambaran terkait hewan kurban apa atau jenis sapi apa yang mau Sobat Nusa pilih nantinya. Nah, namun di Nusaku itu banyak banget pilihan sapi untuk dikurbankan. Kita ada jenis limosin, Madura, kemudian simental, bahkan PO juga kita ada di sini. Dan nanti juga akan ada sapi Bali. Nah, kita start mulai dari 21 jutaan aja nih Sobat Nusa. Buat kalian yang tertarik, bisa langsung cek di solusikurban.com ataupun langsung ke nomor admin yang ada di sebelah sini. Jadi, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita untuk mereview sapi untuk kurban ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!